cerita ini pertama kali saya dengar dari teman ibu saya. Bisa dibilang teman lintas usia karena umur ibu dan teman ibu saya ini terpaut cukup jauh. Di sini saya mencuri dengar bahwa rupanya dia pernah punya pengalaman tidak mengenakan saat dulu dia masih kuliah di salah satu universitas di kota yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Karena saat itu saya sedang semangat-semangatnya menulis cerita dari pengalaman saya dan teman-teman dekat saya di platform Twitter, cerita yang saya tulis dan cerita yang beliau ceritakan tidak murni semua sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Praitno. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah yang barusan lagi rame dibuat film ya. Apalagi kalau bukan KKN di desa penari. Sebetulnya kita sebagai umat muslim wajib ya berhati-hati terhadap semua informasi atau apalagi semua cerita-cerita. Jangan sampai semua cerita atau yang difilmkan, meskipun itu katanya berdasarkan kisah nyata, itu dipercayai 100% ya. Jadi supaya ini tidak menyesatkan film ini. Karena apa? Karena di sana kalau kita melihat alurnya, itu kisahnya adalah ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang lagi ber-KKN di sebuah desa terpencil ya, yang lokasinya di tengah hutan dan sebagainya. Di suatu kejadian mereka bersinggungan dengan makhluk yang ada di sana, yaitu makhluk yang tidak kasat mata. Dalam hal ini adalah makhluk gaib. Sebagaimana umat muslim ketahui bersama bahwa memang antara dunia manusia, dunia nyata dan dunia gaib itu ada. Dan kita pasti meyakini itu, karena di dalam kitab suci Al-Quran, terutama di dalam Al-Baqarah ya, ayat 1-3, Anda bisa baca di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum fikun ya. Di sana disebutkan alladzina yu'minun bil ghaib, yaitu mereka beriman kepada yang gaib. Jadi percaya pada hal gaib itu adalah salah satu rukun iman umat muslim. Jadi semua orang muslim wajib mempercayai bahwa gaib itu ada ya. Jadi di sini kita bisa bisa mulai berpikir bahwa memang ada gaib dan ada dunia nyata atau kasat mata, yang yaitu dunia manusia. Seringkali kejadian-kejadian aneh itu bisa kita saksikan di beberapa kesaksian para pemuda-pemuda yang suka mendaki di gunung ya. Apalagi sekarang lagi banyak itu konten-konten kreator yang menceritakan hal-hal mistis ya, bahkan ada yang kelewatan dibikin-bikin ada ya. Jadi hanya untuk mengejar view konten dan sebagainya, dia membuat cerita-cerita, bahkan perwujudan, penampakan, bahkan ada yang berburu hantu dan sebagainya. Kita wajib berhati-hati ya. Karena apa? Karena dunia manusia, dunia orang nyata dan dunia gaib itu dipisahkan sebuah tembok, dan itu masing-masing tidak bisa melewati. Mereka diciptakan bisa mengawasi kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Itu memang ditakdirkan seperti itu. Al-Quran juga menceritakan itu ya. Jadi pertama saya katakan tadi apa? Kita wajib berhati-hati. Pertama, kita meyakini mereka ada. Jadi meskipun kita memasuki di ruang manapun, bahkan di dalam rumah kita pun pasti ada. Apalagi di tempat-tempat yang sunyi ya, seperti hutan yang sepi ya, apalagi laut. Karena apa? Karena jin ini ada yang menempati di udara, menempati di lereng-lereng bukit, di jurang-jurang, di laut,
dan juga di atas gunung ya. Dan pengertian masalah goib ini pernah ini cerita pribadi. Jadi saya dulu awal-awal masuk Islam itu saya 3 tahun belajar masalah hal goib ya. Kebetulan waktu saya pertama kali masuk Islam, 2 orang guru yang saya temui, ternyata beliau-beliau ini adalah guru-guru spiritual yang mengajarkan hal-hal goib. Meskipun beliau adalah disebut ustadz atau kiai ya, tetapi ternyata dalam prakteknya dia mengajarkan pada para murid-muridnya ini yaitu ilmu goib. Jadi waktu itu saya harus melakukan beberapa ritual ya di gunung, kemudian berendam di laut, kemudian melakukan beberapa wirid-wirid tertentu ya di malam hari di kamar yang gelap dan sebagainya. Kemudian kita diuji, pengujiannya kita dilepas di gunung atau di hutan dengan ditemani 1-2 orang ya. Kita memang berburu di sana. Jadi istilahnya apa ya, untuk mendeteksi hal-hal goib itu memang dilatih waktu itu. Saya 3 tahun belajar itu. Itulah sebabnya saya katakan memang dunia itu ada. Tetapi alhamdulillah semua itu sudah saya tinggalkan ya. Saya tidak mengikuti hal-hal seperti itu lagi, dan sesuai dengan sunnah Rasul saja kita beribadah secara betul ya. Tetapi untuk masalah hal ini saya bisa bercerita sedikit bahwa dunia itu memang ada. Tetapi ya ini tetapinya, karena di dalam alur cerita itu diceritakan ya. Kalau di dalam si KKN itu kan, kalau di dalam cerita di film-film yang Anda mungkin bisa sudah melihatnya, itu kan diperankan oleh 6 orang mahasiswa ya, 3 cowok dan 3 cewek ya waktu itu, yaitu yang bernama Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu ya. Dimana di akhir kisahnya diceritakan bahwa 2 orang akhirnya menemui kematian, dan kita digiring seakan-akan mereka menemui kematian itu hanya gara-gara mereka bersentuhan dengan hal-hal gaib ini ya. Meskipun apapun istilahnya itu kita melanggar atau apalah, tetapi yang jelas hal-hal semacam ini sudah biasa terjadi, baik itu di hutan maupun dimanapun. Tetapi kita sebagai umat muslim wajib mempercayai bahwa mereka tidak bisa mencabut arwah manusia. Yang bisa mencabut nyawa manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jin dan manusia sama-sama diciptakan Allah untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah semata. Dan hanya kepada Allah lah kita sama-sama akan kembali ya. Jadi tidak ada kekuatan atau kuasa mereka mencabut nyawa seseorang meskipun dia melanggar pantangan atau apa di sebuah wilayah. Tetapi yang jelas semua umur manusia itu Allah yang menentukan. Di mana ayatnya? Anda bisa baca di dalam Al-Imran ayat 145. Di sana disebutkan apa? Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Di sini saya tekankan lagi bahwa yang setiap bernyawa pasti akan mati, dan dia tidak akan mati kecuali dan mereka tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Jadi harus dengan izin Allah, dan semua ini ketetapan adalah takdir ya. Tidak bisa ada kekuatan lain yang bisa mengambil nyawa manusia. Dan jangan sampai pemutaran film yang lagi viral ini menggiring sebuah opini, terutama kepada kaum muda-muda ini, bahwasanya roh-roh jahat, jin dan sebagainya itu bisa mencabut nyawa seseorang. Itu tidak bisa. Jadi semua nyawa itu tanggung jawab, atau yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut nyawa seseorang tanpa izinnya. Nah, dari sini Anda sudah bisa paham ya. Jadi semua itu adalah takdir Allah. Jangan sampai kita mengait-aitkan, oh ini karena gara si goib itu dia bisa membunuh seseorang. Tidak bisa. Dan bagaimana dengan fenomena orang menyantet atau sebagainya? Itu yang menyantet sebetulnya bukan kekuatan goib atau jin tersebut, tetapi manusia. Manusia bisa membunuh dengan suruhan apa saja, bisa menyuruh pembunuh bayaran, bisa menyuruh jin dan sebagainya. Dan ini yang melakukan adalah tetap manusia. Dia melakukan pembunuhan dengan cara atau lewat apapun. Tetapi tidak ada cerita kalau diam-diam ada jin yang ingin membunuh manusia tanpa alasan, tidak ada. Jadi harus dipetakan ya, semua harus tahu bahwa ternyata kisah yang Anda lihat di film-film tersebut itu harus Anda filter lagi, bahwasanya kuasa atau yang berhak mencabut nyawa manusia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang bisa mencabut nyawa seseorang kecuali tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan film tersebut? Apakah itu fiktif? Apakah itu nyata? Kalau Anda lihat sejarah film dari KKN Desa Penari itu sebetulnya munculnya adalah dari seseorang yang fiktif, orang yang anonim. Orang tersebut mempunyai akun yang bernama, orang yang mengarang cerita ini awalnya itu mempunyai akun yang bernama Simple Man, dan dia memakai foto palsu ya di Twitternya ya, karena ini viral pertama kali. Cerita ini berasal dari Twitter ya, dari Twitter yang bernama Simple Man. Simple Man ini sering menulis cerita-cerita fiktif atau cerita-cerita misteri. Dia bisa karang-karang sendiri, meskipun dia awalnya menulis berdasarkan narasumber-narasumber, tetapi dia bisa saja menambah-nambahi supaya ceritanya lebih kelihatan seru. Kenapa saya katakan ini kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa ini betul atau tidak? Karena sampai hari ini itu sebetulnya faktanya dia bilang yang KKN ada 12 atau 11 orang, tetapi yang difilmkan hanya 6 orang. Kenapa dalam 11 orang ini tidak ada satu orang pun yang muncul yang mengakui bahwa dialah mahasiswa yang melakukan KKN itu? Kenapa tidak ada yang muncul sama sekali? Ini tanda tanya besar. Apalagi yang mengarang cerita, yang menulis cerita, dia pun tidak mau menampilkan wujud aslinya. Si Simple Man ini masih memakai foto palsu, dan dia memang sukanya bikin cerita-cerita di Twitternya adalah cerita-cerita misteri. Dia bisa saja mengarang bebas, meskipun alih-alih dia mengatakan sumbernya dari si A, si B, tetapi itu pun belum bisa ditentukan kebenarannya. Nah, dalam sebuah kesempatan si Simple Man ini di channelnya Mas Raditya Dika ya. Jadi Mas Raditya Dika ini mengajukan 10 pertanyaan pada Simple Man dan dijawab secara voice. Anda bisa lihat pengakuannya si Simple Man ini, penulis awal dari KKN Desa Penari. Ternyata dia menulis itu bersumber dari teman ibunya. Nah, dari teman ibunya. Jadi si sumber ini ternyata bukan dari orang dia bisa ketemu atau dia sendiri mengalami, tidak. Ini berdasarkan cerita dari teman ibunya, dan itu pun orangnya tidak muncul di permukaan, dan teman-teman yang lain pun tidak muncul di permukaan. Coba Anda lihat pengakuan si Simple Man ini, Anda bisa menarik kesimpulan sendiri. Ternyata cerita ini tidak bisa kita katakan adalah ini kisah betul-betul nyata ya. Ini saya dengar cerita ini pertama kali saya dengar dari teman ibu saya, bisa dibilang teman lintas usia karena umur ibu dan teman ibu saya ini terpaut cukup jauh. Di sini
Saya mencuri dengar bahwa rupanya dia pernah punya pengalaman tidak mengenakan saat dulu dia masih kuliah di salah satu universitas di kota yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Karena saat itu saya sedang semangat-semangatnya menulis cerita dari pengalaman saya dan teman-teman dekat saya di platform Twitter, akhirnya saya tertarik untuk mengangkat cerita beliau ini. Jadi saya akan menceritakan ulang semua kejadiannya secara rapi, semacam storytelling lagi, merubah beberapa poin penting sehingga bila memang cerita ini nanti sampai ke orang-orang, tidak akan ada satupun pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bisa mengkonfirmasi kebenaran cerita ini. Cerita yang saya tulis ini bisa dibilang seperti menceritakan kembali dari poin-poin yang narasumber ceritakan, karena cerita yang saya tulis dan cerita yang beliau ceritakan tidak murni semua sama. Dia terus terang di sana mengatakan bahwa ada cerita yang dia lebih-lebihkan dan semua sumber dia kaburkan. Bahkan dia di sini bisa menambah-nambahi dan mengurangi dengan dalih alih-alih untuk menutupi kerahasiaan mereka. Jadi dari sini kita sudah tahu ya, ternyata memang ini adalah murni karangan dari penulis cerita si Simple Man ini. Jadi hebat juga dia mengarang cerita, membuat cerita-cerita misteri, karena dia biasa membuat cerita-cerita semacam ini ya. Kemudian diviralkan, viral dan akhirnya difilmkan. Tetapi yang jelas dari topik atau dari alur cerita ini jangan sampai kita disesatkan. Karena di sana ada beberapa mahasiswa, satu atau dua yang melanggar pantangan di desa tersebut, melakukan hal asusila dan sebagainya yang dilarang ya. Sebetulnya semua melarang, bahkan untuk perbuatan-perbuatan zina, perbuatan asusila, tidak beretika, itu semua memang dilarang. Jangankan di dunia nyata, bahkan di dunia gaib pun mereka mungkin terganggu dengan kegiatan-kegiatan kita yang melanggar norma itu. Dan tidak semua orang bisa merasakan itu. Itu saya katakan di sini, tidak semua orang. Jadi hanya orang-orang yang biasanya orang-orang yang mempunyai kepekaan, ya, bisa mendengarkan suara-suara gamelan, orang menari dan sebagainya, penampakan-penampakan seperti orang indigo ya. Itu kan tidak semua orang mempunyai kelebihan seperti itu. Hanya 1-2 orang saja. Dan orang-orang indigo semacam ini kalau dia masuk ke hutan, kalau dia masuk ke gunung, pastilah dia akan melihat penampakan-penampakan makhluk-makhluk itu. Dan bisa saja, ini bisa saja ya, cerita itu memang terjadi. Dan dia memang bertemu, orang indigo ini bertemu menceritakan kejadiannya, tetapi karena dia ini penulis cerita yang ingin ceritanya bisa lebih hebat lagi, maka dia bisa mengurangi dan menambahi. Si Simple Man dengan jujur di dalam keterangan tadi mengatakan dia memang sengaja menambah-nambahi, mengaburkan fakta dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa cerita itu, alur itu, yang terakhirnya dengan berakhir tragis 2 orang meninggal dunia, seakan-akan dia meninggal karena melanggar pantangan si gaib. Ini adalah suatu kesimpulan yang sebetulnya bisa menyesatkan. Gaib tidak bisa membunuh orang. Kalaupun itu terjadi dan dia meninggal, itu pun karena takdir, mungkin sakit atau apa, karena kejadiannya sudah beberapa bulan atau hari setelah dia pulang. Mungkin sepulang dari sana dia kena sakit dan sebagainya. Tetapi tidak usah dihubung-hubungkan dia melakukan yang hal dilarang atau yang dianggap tabu di desa tersebut, kemudian dia dikutuk atau menerima bala, atau si gaib ini bisa membunuh seseorang, itu tidak bisa. Jadi kita sebagai orang muslim harus mengerti ini ya. Jadi saya katakan tadi bahwa di dalam Al-Quran sudah jelas, nyawa manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun juga tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak mencabut nyawa seseorang. Itu yang saya tekankan di sini. Karena apa? Karena dari film ini bisa menyesatkan kaum muda kita bahwa ada kekuatan lain yang bisa mencabut nyawa manusia. Itu pandangan itu syirik nanti ya. Jadi kalau kita melihat mempercayai ada kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Tuhan atau Allah,
akhirnya munculnya kesirik. Nanti orang akan mendewa-dewakan, akhirnya orang memuja roh. Bahkan orang bisa saja nanti bisa kirim-kirim sesajen ke tempat kuburan atau ke tempat-tempat angker dan sebagainya. Ini malah membuat perbuatan yang syirik, dan ini dilarang oleh agama, terutama agama Islam ya. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda ini disesatkan dengan film semacam ini. Supaya lebih seru ya, mungkin filmnya dibuat semacam itu, tetapi kita harus kembalikan lagi kepada keimanan kita. Rukun iman kita mengimani bahwa kekuatan ada makhluk gaib, ada di luar makhluk manusia, di luar makhluk manusia ada makhluk yang lain ada, dan itu wajib kita imani. Tetapi kalau mereka diceritakan dalam film itu bisa mencabut nyawa seseorang, itu tidak bisa. Semua hanya Allah yang bisa melakukan, ya begitu ya. Demikian dari saya sekilas info soal film. Jadi sebuah informasi supaya kita bisa lebih cerdas lagi dalam menilai sebuah film ya, karena film itu adalah karangan, diciptakan, ada sutradara dan sebagainya, dan supaya film itu kelihatan serem ya, memang dibikin-bikin serem. Jadi kita nggak usah terlalu heboh, dan juga kita tidak usah takut dengan kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersandar diri pada Allah, tetap beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda yang belum belajar agama Islam, mari belajar agama Islam dengan benar. Yang di luar Islam, silahkan belajar agama Islam menjadi mualaf. Semoga hidayah juga menghampiri Anda. Demikian dari saya sekilas info soal film ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.